Shalom, Shalom. 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 Sekali lagi masih 50% yang menjawab shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya percaya setiap kita semuanya bersukacita, amin. Yang bersukacita bisa bangkit berdiri, keluar dari bangkunya masing-masing, bisa kasih salam kepada saudara seimannya, ucapkan selamat Natal. Haleluya. Selamat Natal. Yang musiknya belum ucapin selamat Natal. Haleluya, puji nama Tuhan. Semuanya sudah disalamin, semuanya sudah diucapin selamat Natal. Jangan sampai ada yang terlewat, yang terlupakan. Kalau sudah silakan kembali ke tempat masing-masing ya Bapak Ibu. Saya tunggu dulu. Kalau suruh salaman lupa. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bersuka cita karena sekali lagi Tuhan mengizinkan kita untuk bisa memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Dia sudah lahir 2000 lebih ya untuk datang ke dunia dan menyelamatkan setiap kita. Siapa yang di sini bangga memiliki juru selamat seperti Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangan? Haleluya, kita semua bangga. Kita mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita yang terbaik di hadapan Dia. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami datang membawa hati kami yang paling baik. Kami mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Di momen Natal ini Tuhan, kiranya ada sesuatu yang baru yang boleh kami dapatkan daripada Engkau Tuhan. Kiranya ada sesuatu yang lebih dahsyat yang akan kami alami pada pagi hari ini. Kau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Tuhan yang beracara, Tuhan yang melawat, mengurapi seluruh kehidupan kami. Setiap kami yang hadir Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau memberikan anak-Mu yang tunggal bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang menyelamatkan kami dari kebinasaan Tuhan. Dan pujilah nama-Mu Yesus. Sungguh besar. Bapa, Kau berikan anakmu yang
kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Yesus bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Bahkan Kau bertahta di dalam setiap hati kami yang memuji Engkau. Kita yang bersuka cita, kita yang siap, sama-sama saya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Biarlah setiap kita pada pagi hari ini boleh bersuka cita, amin. Coba cek kiri kanannya, kalau masih ada pasang wajah cembetut, tegur hari ini, katakan tidak ada tempat untuk tidak bersuka cita. Haleluya, semuanya bersuka cita, amin. Terima kasih Tuhan. Kita mau bergembira menyambut Tuhan kita. Bersama bersyukur, bersama Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Sebab Tuhan kita Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Kami mau melompat Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang Maha Besar. Raja Maha
sungguh besar, amin. Tuhan kita sungguh ajaib, haleluya. Jemaat saya persilakan untuk bisa duduk kembali. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang begitu dahsyat seperti Engkau Tuhan. Dan sampai detik ini kami boleh merasakan kedahsyatan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Mari persiapkan hatimu pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi pergumulanmu, percayalah Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kita. Haleluya Yesus. Bapa kami datang. Bapakku datang, ku berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau
kita boleh merendahkan diri di hadapan Allah Bapa di surga. Kita merendahkan diri sebagai sikap ucapan syukur, di mana hari ini kita sedang memperingati anugerah Allah, karya agung Allah yang begitu luar biasa di dalam Yesus Kristus. Sang Juru Selamat itu telah tersedia buat setiap kita. Mari kita semua boleh mengambil waktu untuk mensyukuri buat karya Allah yang begitu luar biasa di dalam setiap hidup kita. Sehingga kita manusia yang berdosa memiliki pengharapan adanya keselamatan, tinggal bersama dengan Bapa yang ada di surga. Sebuah berita sukacita yang besar bagi setiap kita. Oleh sebab itu pada hari ini, pada kesempatan pagi hari ini, mari kita ambil waktu, berikan yang terbaik buat Allah yang sudah melakukan karya yang begitu mengagumkan dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Buka hati kita pagi hari ini, buka hati kita, dan mulai jumpai Dia secara pribadi. Ucapkan syukur kepadanya pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Kami menaikkan korban syukur padamu ya Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami memuji namamu. Haleluya, glory, haleluya. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami memuji namamu Tuhan. Kami bawa korban syukur. Sungguh baik ya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Besar kasih setia. Kami meninggikan namamu ya Tuhan. Bersyukur padamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus.
Immanuel, Tuhan besertaku. Haleluya. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan yang selalu beserta dengan kami memberikan kekuatan baru. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini karena Immanuel itu benar-benar nyata dengan kelahiran Yesus Kristus yang siap menjadi juru selamat kami. Dan Immanuel itu senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih Bapa buat karyamu yang begitu mengagumkan. Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Pagi hari ini kami persembahkan pujian kami, nyanyian kami. Biarlah kiranya itu boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Bapa di surga. Dan jika sebentar kami akan belajar firman Tuhan, ya kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga ada pesan Natal yang boleh kami terima pagi hari ini. Sehingga hidup kami tetap terus senantiasa mengenal Yesus, mengasihi Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus menyambut pesan firman pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Ada sukacita pagi ini. Amin. Siapa yang pagi hari ini tadi bisa bangunnya pagi sekali sekitar jam 2? Ada? Oh, terima kasih. Saya tahu Ibu Tuti bangun jam segitu pasti ada sesuatu yang dikerjakan. Masak ya. Selain Bu Tuti ada lagi? Oh ada juga. Oke, Ibu Marta ada, Bapak Fania juga. Ya, oke. Yang bangun jam 1 atau setengah 1 ada? Oh Bu Sitepu tadi mau angkat tangan tapi agak malu. Enggak apa-apa Bu, setengah 1 saya juga bangun setengah 1. Ya. Tapi tidur lagi saya. Saya tidur sekitar jam berapa ya? Setengah 3 kalau tidak salah. Bangun jam 3 kurang, tidur sebentar saja. Oke, puji Tuhan. Ya karena sukacitanya jadi, waduh tidurnya agak gelisah saya. Segera mau ibadah ini. Luar biasa karena merenungkan kasih Tuhan itu begitu besar. Coba kasih salam dulu kanan, kiri, dan belakang minimal 5 orang. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Amin. Ya kalau sudah katakan lagi, mari kita rayakan Natal dengan sukacita. Ya silakan Bapak Ibu bisa 10 atau 15 halaman, sedang saya bisa sempat minum dulu. Ada sukacita ya, sudah tadi. Salaman lagi ya. Salaman lagi katakan, jangan cemberut. Tuhan itu baik pada kita hari ini dan selamanya. Coba katakan lagi, waktu cukup panjang saya bisa minum lagi. Natalan itu jangan malu-malu. Ya, enggak apa-apa salaman meskipun belum kenal enggak apa-apa. Kan tambah kawan. Setuju ya? Salaman lagi kanannya, kanan kiri, tambah kawan.
Oke, puji Tuhan. Baik, pagi hari ini Bapak Ibu dalam momen Natal ya, saya menyampaikan sebuah pesan Natal Everyday. Ada yang tahu Natal Everyday itu apa? Setiap hari baca kitab suci, doa setiap hari. Ya, Natal Everyday saya mendapatkan pesan ini yang memiliki makna Natal itu tidak hanya momen Desember saja. Tapi saya rindu mengajak jemaat yang Tuhan percayakan itu Natal setiap hari. Yang ada beberapa makna yang tentunya akan saya sampaikan. Namun izinkan terlebih dahulu Bapak Ibu, saya pagi hari ini akan membawa sebuah kisah seorang yang kaya raya. Ya, mohon maaf ibu-ibu yang nggak suka kendaraan mobil, mungkin lain kali saya akan membuat sebuah ilustrasi masak-masakan saja. Tapi hari ini saya untuk khusus menyenangkan hati Bapak. Ya. Hidup Bapak-Bapak. Enggak apa-apa, karena ini sebagai bukti Bapaknya kurang. Sebab itu pergi menginjili, menangkan banyak jiwa Bapak-Bapak. Setuju Bapak-Bapak? Ya, tahun depan ya. Ya, ini ada sebuah cerita Bapak Ibu. Ada seorang yang kaya raya. Dia hobinya itu luar biasa, mengumpulkan mobil, bukan mobil Verosa, bukan mobil Kijang, bukan mobil Xenia, tapi mobilnya ini mobil high class, mobil yang mahal-mahal, Ferrari, Mustang, terus apalagi Audi, BMW, Mercedes dan sebagainya. Ini salah satu koleksinya Bapak Ibu, dia suka dengan Ferrari. Ferrari saya coba ya mau ganti mobil Xenia saya itu Bapak Ibu, saya carilah ganti mobil Xenia apa ya. Saya cari di yang bekas-bekas yang second Ferrari itu ternyata waduh harganya ngeri. Yang bekasnya itu masih 3-6 M. Ferrari yang paling mahal ya, yang secondnya itu Ferrari kalau tidak salah tipenya F89 yang Spider. Itu saudara tahu bekasnya saja 11 sekian miliar. Wah ketika saya cari Google di Bursa Lapak Bapak Ibu harga segitu nggak jadi saya, nggak jadi Ferrari. Ya sudahlah, pakai mobil tua dulu saja. Yang paling murah Ferrari California. Harganya 2,85 M. Wah, Bapak kok apa ya? Loh, saya baca. Saya pelajari semalaman soal mobil merek-mereknya Bapak Ibu. Mahal sekali. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ini orang kaya luar biasa. Dan dia punya kebiasaan, mobilnya banyak Bapak Ibu. Mobilnya banyak sekali. Sebelum dia ke kantor, dia setiap pagi, dia punya garasi yang cukup besar dan diisi mobil dengan mewah-mewah. Jadi sebelum ke kantor, dia ke garasi dan dia nengok mobilnya. Wah luar biasa, dia senang, cuma ngelihat senang saudara. Nanti ada rezeki saya mau tambah lagi, itu dalam hatinya. Setiap pagi sebelum ke kantor, dia buka garasi, tengok hartanya, tengok mobilnya ini. Enggak dipanasi. Cuma dipandang, kalaupun sempat waktunya dia elus-elus dan tidak semua dielus-elus. Hanya salah satu saja, karena waktu dia mau orang sibuk Bapak Ibu. Dan itu dilakukan sepanjang hidupnya. Suatu ketika orang kaya ini ada urusan mendadak ke luar negeri bisnis dan harus ditinggalkan beberapa hari ya mobil koleksinya ini. Dia ada pertemuan bisnis di luar negeri dan pulangnya begitu kaget. Ternyata Bapak Ibu garasinya kosong. Mobilnya ini dicuri, dirampok habis-habisan. Dia akhirnya stres dan dibawa ke rumah sakit. Ditanya sama temannya, ada apa? Mobilku semuanya hilang, yang harganya mahal-mahal hilang semua. Loh kamu punya mobil bagus, dan mahal itu pernah enggak kamu pakainya? Enggak, aku enggak pakai, aku enggak bisa. Aku cuma bisanya pakai yang mobil murahan. Ya terus kamu punya mobil banyak untuk apa ya? Cuma saya pandang saja. Paling banter saya elus-elus saja. Dan akhirnya setelah dia menjelaskan kepada temannya, dia pingsan. Karena tadi shock, mobilnya ini hilang saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Bapak Ibu kalau kendaraan semahal ini hilang. Yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu, Natal tentunya nilainya lebih
lebih daripada koleksi orang kaya ini. Setuju enggak kira-kira? Siapa yang mengatakan pilih Natal atau koleksi mobil mewah ini? Yang pilih koleksi mobil angkat tangan. Yang pilih, Pak saya pilih Natal Pak, meskipun enggak ada kuenya Pak, enggak ada snacknya Pak, saya pilih Natal, angkat tangan. Coba tengok tangannya yang angkat tangan. Pastikan ya, jangan di gereja. Nanti di luar pilih, wah nyesel aku, enggak koleksi satu ya. Coba pastikan siapa yang pilih Natal, angkat tangan. Siapa, Mbak yang cantik-cantik 3 serangkai enggak angkat tangan ya, ayo. Tapi dalam hatinya, Pak, Bapak enggak tahu, saya punya 2 tangannya angkat tangan loh Pak. Bahkan kaki saya pun jempolnya naik. Minta maaf ya. Bapak Ibu yang mau saya sampaikan adalah bahwa Natal itu sangat lebih bernilai daripada koleksi ini. Jauh sekali, meskipun oke deh satu mobilnya, satu unitnya 5M. Tidak sebanding dengan yang namanya Natal kelahiran Yesus. Karena dengan kelahiran Yesus seperti dalam doa tadi Bapak Ibu, sebagai bukti Immanuel itu enggak jauh. Immanuel itu sangat dekat dengan kita. Sebagai bukti kasih Allah yang begitu besar. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Yesus tidak lahir dalam dunia ini. Kira-kira apa yang terjadi? Percuma kita jadi orang Kristen. Benar ya? Percuma, karena enggak ada keselamatan. Karena firman Tuhan katakan apa? Bahwa kita selamat bukan karena usaha kita. Kita selamat bukan karena perbuatan baik amal kita, bukan. Tapi karena apa? Kasih karunia Allah Yesus Kristus. Jadi kalau tanpa Natal, tanpa Yesus lahir, waduh, sia-sia kita hidup dalam dunia ini. Pada saatnya nanti kita akan binasa. Kita hidup terus akhirnya binasa. Tetapi dengan kelahiran Yesus yang itu idenya dari Allah itu sendiri. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa semuanya tanpa terkecuali ada harapan untuk kembali hubungannya dengan Allah, yaitu hidup dalam kekekalan. Oleh sebab itu, Natal itu sangat bernilai sekali daripada dibanding dengan koleksi orang kaya ini. Nah, saya akan menyampaikan dengan cepat. Saya merangkum ada 3 hal makna Natal yang tentunya tidak hanya dilakukan setiap momen Natal saja. Orang kaya tadi hanya melihat, senang dengan koleksi mobilnya. Banyak orang-orang Kristen senang, wah yes, Desember Natal, kumpul sama keluarga. Atau kalau ke gereja nyalain lilin, habis itu makan bareng pulang. Sudah begitu saja, tapi tidak memberikan efek dampak perubahan dalam hidup orang itu. Ada banyak orang-orang Kristen yang belum benar-benar mengerti makna Natal itu. Jadi setelah Natal, setelah Desember, habis, selesai, kembali kepada kehidupan yang lama. Jadi Kristennya kelihatan kudusnya, kelihatan dipenuhi roh Allah itu Desember saja. Seperti orang kaya ini, yang menganggap ya mobil ini mewah, bagus, senang di situ aja. Tapi tidak pernah bisa dia menggunakannya. Banyak orang Kristen hanya mengenal, ya Natal Desember, acara kumpul-kumpul, acara perayaan, dekorasi yang bagus, hanya sebatas itu. Tapi memberikan dampak enggak dalam hidup kita? Coba tanya kanan kiri, berdampak enggak dalam hidupmu? Mungkin ada yang diem saja, karena baru kali ini ngikuti Natal. Siapa yang mengatakan, lumayan berdampak Pak? Lumayan berdampak. Siapa yang mengatakan, Pak karena Natal Pak, saya bertobat, saya bisa bawa keluargaku, saya bisa bawa suamiku, aku bisa bawa istriku. Bisa angkat tangan? Oh enggak ada yang berdampak. Ya habis ini bisa berdampak lah ya. Katakan amin. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. Dalam Matius, Injil Matius pasal 2 ayat 9 sampai 11. Ya, makna Natal. Saya rindu ini akan menjadi style, gaya hidup setiap hari, everyday. Ya Natal itu bukan hanya pada tanggal 25 saja. Katakan kanan kiri, Natal bukan tanggal 25 saja. Tetapi apa? Everyday, kasih tahu yang belakang everyday itu apa? Setiap hari. Ya, oke.
Saya tunggu dulu ya karena ada rombongan belakang datang supaya mereka tidak ketinggalan firman Tuhan. Bisa minta tolong Pak, bisa dipercepat. Bapak Ibu yang punya permen bisa dibagi dulu kok, enggak apa-apa. Oke ya, selamat datang. Ini dari PT MAP Bapak Ibu, jauh-jauh perjalanan 45 menit ya. Bisa yang tempat duduknya crowdspeed tolong di pangku. Oke, bisa geser ya. Oke. Ya. Tunggu sebentar ya supaya mereka dapat firman Tuhan. Ya, ini mereka terlambat sudah hampir 1 jam ya karena mungkin perjalanannya. Ya, oke. Terima kasih, selamat datang. Monggo, silakan langsung aja ke depan. Ya, oke. Ya, selamat datang. Terima kasih. Mari. Sepatunya jangan dilepas. Ya, bisa merapat. Kalau kursinya enggak cukup bisa buka lagi kursi di belakang. Baik, sudah selesai ya, habis ya. Sudah. Oh, masih ada. Oke deh. Ya, baik. Saya ucapkan selamat datang buat saudara-saudara dari PT MAP. Ada sukacita? Oh, amin, puji Tuhan. Iya. Oh, masih ada 2 lagi. Oh. Supaya mereka tidak ketinggalan pesan firman ya. Baik. Oh, ada dari India 1 ya. Ya, selamat datang. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Salamannya nanti saja ya. Udah ketinggalan nih. Baik, saya lanjutkan. Mari kita akan lihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 9. Yang baru datang bahwa pagi hari saya sampaikan pesan firman Tuhan Natal setiap hari ya. Artinya bahwa Natal ini tidak hanya memberikan makna hanya 1 hari saja atau di bulan Desember saja. Tapi bagaimana makna Natal itu bisa dalam kehidupan kita setiap hari ya. Supaya terang Allah itu benar-benar bersinar yang menerangi dunia yang gelap ini. Mari kita akan buka di dalam Matius pasal 2 ayat 9 sampai 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Siapa mereka ini? Ketiga orang Majus. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Perhatikan, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Makna Natal yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Amin. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa Natal ini berita yang penuh dengan pengharapan bagi umat manusia. Kenapa? Karena manusia, firman Tuhan katakan semua manusia telah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut atau mati dalam kebinasaan kekal. Tidak 10 tahun, tidak 100 tahun, tapi selama-lamanya. Jadi Natal ini memberikan berita yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita menyambut Natal ini dengan sukacita. Bukan hanya Desember saja, tapi setiap hari kita harus senantiasa bersukacita. Amin. Karena ada dasar firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 4. Dikatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Firman Tuhan tidak mengatakan bersukacitalah karena kamu punya uang. Firman Tuhan tidak katakan bersukacitalah kamu karena kamu punya koleksi mobil yang banyak. Pak Rudi bisa tambahkan volume. Bersukacitalah bukan karena kita punya kebun sawit yang besar, bukan. Tapi firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kenapa kita bersukacita dalam Tuhan? Karena Tuhan adalah Immanuel. Amin. Siapa sih yang gak merasa tenang, yang gak merasa nyaman? Sang pemilik hidup bersama dengan kita. Izinkan saya bercerita sedikit Bapak Ibu sebuah perjalanan saya dengan saudara Mas Paulus di belakang. Itu kisahnya juga lumayan lama ya. Perjalanan kami ke Tumbang mana itu ya? Lahung. Tumbang Lahung Bapak Ibu perjalanan kurang lebih 1 malam 2 hari ya. Kalau 2 hari ya kurang lebih. Ada sebuah tugas yang saya kerjakan. Mas Paulus ini tidak pernah
sepanjang jalan atau waktu saya ajak dia tidak pernah mengeluh. Perjalanan tidak mudah Bapak Ibu karena harus melewati jalan darat dan kelemahan saya kalau naik mobil itu belok-belok saya pasti mabuk. Habis itu dilanjutkan naik perahu, naik kelotok ya itu 4 jam 5 jam. Pokoknya sungguh melelahkan lah. Nah saya lihat Mas Paulus ini saya tahu dia nggak bawa duit. Tapi sepanjang jalan Bapak Ibu dia kalau naik mobil ya kacanya dibuka, mukanya semringah, senyum terus dia. Daerah mana Gunung Mas ya? Yang itu belok-belok. Saya yang mabuk. Saya lihatin ke belakang, dia di belakang saya. Buka kaca. Sukacita senyum. Saya dalam hati, aku ini yang ngajak kamu sampai mabuk. Dia ketawa aja. Kami pindah transportasi lewat naik kelotok tadi. Banyak arum jeramnya saudara. Saya was-was, saya nggak bisa berenang soalnya. Saya hanya bisa gaya batu. Pelung, hilang. Itu perahu yang kami naik Bapak Ibu, waduh kenceng dan menyeramkan karena banyak batu-batu besar. Itu kalau sampai nabrak, selesailah tinggal nama saja. Tapi sekali lagi saya lihat Mas Paulus, mainan air kecepatan, dia ketawa aja. Setelah saya renungkan, kenapa dia kok nyaman sekali sementara saya yang dagdikduk merasa capek. Karena dia tahu, aku bersama dengan Pak David, Pak Pendeta. Makan pasti dibayari. Tidur pasti, nginepnya bareng di kos, di losmen, enggak ada hotel, losmen. Dan kami sempat, karena perjalanan malam kami harus tidur di namanya losmen, di pedalaman, itu di atas air, sungai. Dan rumahnya itu di atas kayu, jadi kalau ada kelotok lewat, kami tidur, iya goyang. Sekali lagi saya lihat Paulus tidur dengan senyum. Ini orang ini Jan, kok nggak ada susahnya. Setelah kami selesai Bapak Ibu pekerjaan itu dan kami pulang. Tahu enggak apa yang dikatakan Mas Paulus? Dia enggak mengeluh, dia ngomong apa? Pak, kapan lagi kita berangkat ke sana? Waduh! Kamu ini senangnya, aku ini mabuknya belum hilang. Masih ngeliyeng, ya masih nanya lagi, Pak kapan lagi kita berangkat? Bapak Ibu ini sebuah gambaran yang sangat simpel. Dia merasa tenang hanya dengan saya padahal uang saya bawa pas-pasan. Kalau uang saya uang kurang, dia yang jadi jaminan. Tapi dia bangga, dia senang loh saudara. Apalagi firman Tuhan berkata bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Kalau ada orang-orang Kristen yang tidak bisa bersukacita setiap hari, berarti dia tidak di dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan, dompet tebel, dompet tipis, dompet hilang, tetap bersukacita. Amin. Karena apa? Sukacitanya di dalam siapa? Tuhan. Sukacitanya tidak di dompet. Katakan kanan kiri, sukacitamu tidak di dompet. Kalau kamu sukacitamu di dompet, kelihatan sekali. Kamu senyum hari ini, ketawa terbahak-bahak, dompetmu tebel. Coba tengok, ada wajah yang merengut, ini dompetnya tipis. Yang pertama Bapak Ibu, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi momen Natal ini Bapak Ibu sebagai triggernya lah ya. Sebagai awal sukacita kita karena Immanuel itu sudah hadir. Allah beserta kita sudah nyata dalam wujud ya Yesus lahir dalam dunia ini. Itu menjadi modal kita sukacita karena dia akan senantiasa beserta dengan kita. Allah beserta kita bukan waktu pas hari Minggu dan Yesus di gereja kita pulang sendiri. Yesus ketinggalan di gereja. Tidak. Tapi Immanuel akan menyertai kita. Oleh sebab itu apapun yang terjadi berusahalah untuk tetap bersukacita. Pak, enggak boleh sedih, enggak boleh nangis. Boleh. Tetapi yang saya maksud adalah jangan sampai hidup kita ini dipenuhi dengan kesedihan. Dipenuhi dengan ketakutan. Loh kita boleh takut, tapi ya jangan hidup kita penuh dengan ketakutan. Hari-hari kita dengan ketakutan. Manusiawi Bapak Ibu, ya kadang-kadang kita bisa takut. Tapi yang saya maksud adalah jangan sampai hidup kita dikuasai atau dipenuhi dengan
ketakutan karena ada terang di dalam hidup kita. Ketika ada terang yaitu Yesus Kristus, segala ketakutan, segala kekhawatiran itu akan hilang. Amin. Nah, ada orang-orang Kristen yang kalau hidupnya masih dikuasai, dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, tidak ada terang di dalam dia dan dia belum bersukacita di dalam Yesus. Ini poin pertama. Jadi yang pertama adalah makna Natal everyday atau Natal setiap hari adalah bersukacitalah senantiasa. Tahun depan, sebentar kita akan meninggalkan tahun 2024. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi tahun depan, tapi yang pasti Immanuel. Amin. Yang pasti Allah beserta dengan kita. Jangan pernah takut. Yang menyertai kita adalah Allah itu sendiri, yang punya kuasa di bumi dan di surga. Jangan pernah takut, tetaplah kita senantiasa untuk bersukacita. Yang kedua, kembali kepada pembacaan kita. Maka ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Yang kedua, makna daripada Natal everyday. Hidup kita ini harus penuh dengan penyembahan. Hidup adalah penyembahan bagi Kristus. Apa maksudnya itu? Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 ayat 24. Nanti kita akan baca. Yang kedua adalah memaknai bahwa Natal itu setiap hari. Hidup ini dipenuhi dengan penyembahan. Ada sebuah video tayangan lama ya. Mungkin sebagian Bapak Ibu pernah melihat sebuah video kekerasan dalam rumah tangga. Ini dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Seorang pendeta. Dia pelayanan luar biasa Bapak Ibu. Gerejanya cukup besar dan jemaatnya cukup banyak. Tapi di rumahnya itu ada CCTV. Dan nggak tahu karena nggak ada suaranya. Nggak tahu persoalannya apa, tapi dalam video itu bahwa pendeta, hamba Tuhan tadi yang kalau hari Minggu pelayanan, hari-hari dia mengembalakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ternyata dalam kehidupan di luar sana, mohon maaf, tangan yang untuk mengurapi, tapi digunakan untuk menampar istrinya. Kaki yang digunakan untuk melangkah melayani, digunakan di rumah untuk apa? Nendang istrinya. Mulut yang hari Minggu, hari-hari biasa dia pergunakan untuk mewartakan berita keselamatan. Tapi di rumah, dia mencaci maki istrinya. Itu kelihatan sekali Bapak Ibu. Dan akhirnya dikasuskan, dari pihak sinode menskors seorang hamba Tuhan ini. Dan sepertinya dilanjutkan, diproses secara hukum. Sekali lagi Bapak Ibu bahwa Natal ini bukan momen bulan Desember saja. Ketika kita memaknai bahwa Natal ini sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Biarlah kiranya itu bisa menjadi gaya hidup setiap hari. Kalau kita melihat firman Tuhan tadi, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Yang kedua, mari jadikan bahwa kehidupan kita setiap hari itu menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dalam arti apa? Segala sesuatu. Kalau kita di gereja melayani, jadi singer, jadi pemain musik, penyampai firman Tuhan, oke. Di rumah juga oke. Amin. Di pekerjaan juga oke. Banyak sekali menjadi, oknum-oknum tertentu Bapak Ibu. Akhirnya nggak jadi berkat. Di gereja luar biasa seperti Bapak Pendeta tadi yang saya sampaikan. Wah, luar biasa berapi-api. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak oke. Firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Dalam versi Alkitab mudah dibaca. Pekerjaan apapun yang diberikan kepadamu, lakukanlah sebaik mungkin. Bekerjalah seolah-olah oleh kamu bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ingatlah bahwa kamu akan menerima pahalamu dari Tuhan yang akan memberikan padamu apa yang telah Ia janjikan kepada umatnya. Benar, kamu sedang melayani Kristus. Ia adalah Tuhanmu yang sesungguhnya.
Jangan kita menyembah hanya waktu Natal. Tapi mari aktivitas kita, seluruh kegiatan kita mau melakukan aku mau mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita bisa menyadari bahwa hidup kita adalah penyembahan Tuhan, kita ke gereja pun motivasinya murni untuk menyembah Tuhan. Amin. Dan setelah kita mendengar firman Tuhan, kita pulang dan kita mulai dengan aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu sebagai seorang petani, Bapak Ibu sebagai seorang karyawan, Bapak Ibu sebagai seorang pengusaha, adapun saudara-saudara yang masih sekolah, masih kuliah, mari lakukanlah itu semuanya. Aku sedang menghadap Tuhan. Semuanya ini akan aku lakukan untuk Tuhan. Jadi semuanya kita akan lakukan itu dengan sikap aku mengasihi Tuhan. Bahwa semua yang aku lakukan ini hanyalah untuk Tuhan. Maka saya percaya ketika kita bisa memahami itu Bapak Ibu, di gereja oke, di luar pun oke. Kenapa masih banyak orang-orang Kristen yang pakai topeng? Di gereja oke, di luar tidak oke. Karena mereka belum bisa menerima, mengerti makna Natal itu secara kesungguhan. Tidak memberikan dampak. Jadi di gereja, wah kelihatan penuh dengan Roh Kudus. Tapi di rumah atau di luar sana penuh dengan roh kuda. Tapi di tempat ini katakan tidak ada. Coba katakan kanan kiri, tidak ada. Penuh dengan Roh Kudus. Amin. Jadi Natal Bapak Ibu yang kedua, hidup penuh dengan penyembahan. Apapun yang kita kerjakan, kepercayaan tanggung jawab yang orang percayakan pada kita lakukan dengan sepenuh hati. Seperti kita sedang melakukan untuk Tuhan. Untuk apa kita di gereja memuji menyembah Tuhan sampai nangis-nangis, sampai kering, tidak keluar lagi air matanya, sampai ke belakang ambil air dan dibasahi. Namun ternyata di rumah atau di tempat pekerjaannya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak. Dan itu tahun depan lagi ikut Natal. Wah sukacita. Dan kembali lagi kehidupan seperti itu tidak membuat dampak apa-apa. Hari ini kita mendapatkan pesan. Yang pertama, Natal itu adalah sukacita setiap hari. Amin. Yang kedua, Natal itu memiliki gaya hidup yang suka menyembah Tuhan. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Jadi kita melakukan semua pekerjaan itu sesuai dengan nilai-nilai, prinsip sesuai firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Bukan sesuai dengan apa kata dunia. Kalau dunia mengatakan, kalau kamu tidak kotor, kamu tidak cepat kaya. Kalau kamu jujur semakin anjur. Kita nggak akan pakai prinsip itu, kita mau tetap pakai prinsipnya firman Tuhan. Karena saya adalah orang-orang yang sudah menerima Natal, Immanuel. Itu poin yang kedua Bapak Ibu. Yang terakhir, yang ketiga, firman Tuhan berkata, Matius 2 ayat 11. Perhatikan 3 orang Majus tadi, ketika melihat bayi Yesus bersukacita, menggambarkan bahwa hidup kita harus senantiasa bersukacita. Yang kedua, dia terus datang dengan sikap bersujud dan menyembah Yesus. Ini berbicara bahwa hidup kita setiap hari harus dipenuhi dengan pengagungan, penyembahan. Yesus adalah di atas segala-galanya. Dan saya melakukan pekerjaan ini hanya untuk menyenangkan Tuhan. Endingnya semuanya untuk Tuhan. Aku berhasil, aku sukses dalam pekerjaan, aku sukses dalam kuliahku. Kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Dan yang terakhir adalah mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang ketiga, mari miliki sikap hati setiap hari. Setiap pagi bangun tidur Bapak Ibu, hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Pak, maksudnya apa sih hidup yang dipersembahkan kepada Allah? Hidup kita semuanya, pikiran kita, kehendak kita, serahkan kepada kehendak Tuhan. Tuhan maunya apa? Bukan kehendak kita lagi, tapi kehendaknya Allah yang terjadi. Pasti ini akan sulit Bapak Ibu, karena selalu bertabrakan dengan keinginan kita. Kita belajar dari Maria. Lukas 1 ayat 38 berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tidak mudah dia mengatakan, jadilah kepadaku sesuai dengan kehendakmu. Tidak mudah Bapak Ibu. Maria mempersembahkan tubuhnya untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Padahal itu mengandung sebuah konsekuensi yang besar, resiko yang besar. Pada masa itu kalau seorang perempuan hamil di luar nikah, resikonya apa? Mati. Dibawa diseret keluar rumah. Dan orang tuanya pun tidak bisa bantu apa-apa. Resikonya Bapak Ibu. Dia diseret keluar dan dilempari dengan tetangga masyarakat itu dengan batu. Sampai apa? Pingsan. Enak kali. Sampai mati. Ketika Maria mengatakan, biarlah kiranya sesuai kehendakmu saja yang terjadi. Ini enggak mudah. Tapi kita mau belajar bahwa Natal yang sebenarnya adalah mempersembahkan hidup kita setiap hari kepada Tuhan. Kita bisa bandingkan apa perkataan Rasul Paulus pada orang yang sudah percaya. Karena itu saudara-saudara, Roma 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana Rasul Paulus mengulang kembali kehidupan orang Kristen ini setelah menerima Immanuel, menerima Yesus Kristus. Hidupnya bukan dirinya kehendaknya lagi, tapi selalu dipersembahkan untuk Tuhan. Kalau saya mengutip satu lagi ayat, ya, sebentar ya. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, terjemahan sederhana Indonesia. Sekarang secara rohani sudah disalibkan bersama Kristus. Itu berarti bukan lagi saya yang mengatur hidup saya, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri saya. Seluruh hidup yang saya jalani dalam tubuh duniawi ini hanyalah berdasarkan keyakinan penuh kepada Anak Allah yang begitu mengasihi saya sampai rela menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Pertanyaan saya adalah pada pagi hari ini, buat Bapak Ibu, apakah kita mengizinkan Yesus berkuasa dalam hidup kita? Apakah Bapak Ibu saat ini menyadari enggak, hidup yang kujalani ini adalah kehendak Tuhan? Ataukah kedagingan saya masih berkuasa? Yang bisa menjawab adalah Bapak Ibu sendiri. Tapi ini menjadi sebuah perenungan buat kita. Kalau kita belum bisa mengizinkan Tuhan yang berkuasa atas kendali hidup kita, ambisi kita, emosi kita, hasrat kita akan menjadi orang kaya tadi Bapak Ibu, yang hanya bisa ya senang saja dengan koleksinya. Namun koleksinya tidak akan pernah bisa berdampak di dalam kehidupannya. Sama halnya banyak orang Kristen yang memakai Natal, ya Natal, sukacita saja, senang-senang saja, kumpul-kumpul bareng, tapi nggak pernah merubah hidupnya. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, mari kita mulai mengambil sebuah pola pikir mindset kita yang diubah. Bahwa Natal tidak hanya bicara bulan Desember, tapi Natal itu bicara setiap hari. Hati yang selalu hidup, yang selalu dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Seluruh kehendak saya dikuasai oleh kehendak Tuhan saja. Amin. Seperti kehendak firman Tuhan. Sekarang secara rohani saya sudah disalibkan bersama Kristus. Itu berarti bukan lagi saya mengatur hidup saya. Tetapi siapa yang mengatur hidup kita? Tuhan Yesus. Kesimpulannya. Oh sebentar ya. Hidup yang dipersembahkan adalah totalitas. Hidup yang dipersembahkan adalah totalitas hidup kita yang diberikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang menyenangkan hatinya dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang dipersembahkan kita bukan hanya tenaga, bukan waktu, tapi seluruhnya. Kalau kita tadi membaca bagaimana ketiga orang Majus itu, mereka membuka tempat ya, hartanya, ada emas, kemenyan dan mur, ketiganya. Itu diserahkan semua kepada Tuhan. Artinya bahwa orang Majus ini memberikan persembahan secara total.
Poin yang ketiga, biar kiranya hidup kita selalu dipersembahkan kepada Tuhan secara totalitas. Waktu kita, tenaga kita, bahkan berkat-berkat itu adalah milik Tuhan. Kita menjadi pengelola, bukan pemilik daripada berkat Tuhan. Amin. Kesimpulannya Bapak Ibu, Natal setiap hari bukan berbicara dekorasi, bukan bicara soal perayaan, makan dan minum, atau baju baru, atau acara open house. Tidak salah kita mau open house. Beberapa jemaat menyatakan sukacitanya dengan mengundang jemaat untuk bisa hadir di rumah. Tidak salah. Tetapi tidak hanya berbicara berhenti sampai di situ saja. Namun bagaimana Natal itu bisa memberikan dampak dalam hidup kita. Ya, supaya Natal itu tidak kehilangan maknanya. Namun Natal everyday berbicara tentang 3 sikap. Sikap hidup yang menjadi gaya hidup orang Kristen. Sehingga Natal itu memberikan makna terang bagi dunia yang semakin gelap. 3 hal yang bisa saya sampaikan pada hari ini Bapak Ibu. Biar kiranya pesan Natal pagi hari ini benar-benar akan merubah kehidupan kita menjadi orang Kristen yang benar-benar baru di hadapan Tuhan. Di mana cahaya terang itu terus semakin menyala. Dunia semakin gelap. Dunia ingin melihat terang kasih Allah itu di dalam kehidupan orang-orang percaya. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Tuhan bisa memakai kita semuanya. Saya undang kita bisa bangkit berdiri. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan mengambil sikap untuk berdoa saat teduh masing-masing untuk memaknai Natal. Mungkin sudah sekian lama kita mengikuti Natal, ada puluhan, bahkan lebih daripada itu. Tapi memberikan dampak enggak? Apakah Natal itu benar-benar bisa membawa nama Tuhan semakin dipermuliakan? Ataukah ya hanya sekedar rutinitas saja? Kayak budaya seperti itu. Hari ini kita mau melepaskan segala bentuk rutinitas Natal, upacara-upacara Natal yang tidak memberikan dampak dalam iman kita. Hari ini mari menjadi orang Kristen yang benar-benar menerima bayi Yesus dengan kehidupan yang berubah. Kehidupan orang Kristen yang selalu bersuka cita di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan. Itu yang Tuhan mau. Hidup yang dipersembahkan, hidup yang selalu menyembah Tuhan dengan melakukan segala aktivitas kita dengan penuh bertanggung jawab, dengan penuh kejujuran, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap aktivitas kita. Bukan sebuah kebetulan pagi hari Bapak Ibu mendengar pesan firman Tuhan ini. Ada rencana yang besar di tahun depan. Tuhan mau pakai setiap kita. Melalui kehidupan kita ada jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita boleh rendahkan diri. Buka hidup kita pagi hari ini. Izinkan Immanuel benar-benar akan tinggal dan menguasai hidup kita. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati Bapa di surga. Haleluya. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang telah tersampaikan. Hamba-Mu berdoa memohon kiranya kuasa Roh Kudus akan memampukan setiap jemaat-Mu untuk menerima pesan firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus akan menanamkan setiap rema pesan ini kepada setiap jemaat-Mu. Sehingga setiap jemaat-Mu yang telah mendengar pagi hari tidak akan pernah sia-sia. Kebenaran firman Tuhan yang telah mereka dengar itu akan tertanam di dalam kehidupan mereka. Dan itu akan benar-benar mengubah setiap kehidupan jemaat-Mu. Menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Menjadi jemaat yang akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Jemaat yang akan berjalan dari dalam kemenangan demi kemenangan. Jemaat yang akan menjadi berkat dimanapun mereka berada.
di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, tempat mereka belajar, ataupun juga di rumah. Karena Natal ini telah memberikan dampak yang besar kepada jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa, ya kiranya Roh Kudus memampukan setiap jemaat. Natal akan merubah kehidupan jemaat-Mu semakin mengasihi Engkau, semakin hidup di dalam panggilan-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa, di dalam nama Yesus, Roh Kudus terus akan mengurapi jemaat-Mu dengan terang kebenaran firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan mempersembahkan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan menyaksikan sebuah pujian luar biasa. Kami mengundang keluarga Ibu Setepu untuk bisa maju ke depan.
berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Pujian ini luar biasa bahwa berkali-kali Tuhan Yesus selalu menolong kita. Amin. Jadi jangan pernah ragukan, Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu setia menyertai kita bahkan sampai kepada akhir zaman. Pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada yang bertugas bisa maju ke depan untuk melayani setiap kita semua. Gita Surga Bergema. Surga bergema, lahir Raja Pada pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Di mana pada kesempatan pagi hari ini kami bisa membawa setiap korban ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Sebelum kami mempersembahkan di hadapan-Mu Tuhan, kiranya Engkau menguduskan, melayakkan setiap nilai rupiah yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Jika sekiranya Tuhan berkat yang kami bawa ini tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan Yesus menyuci dan menguduskan, mengampuni setiap kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengangkat buat setiap persembahan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang kami bawa tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan Tuhan. Tapi biarlah kiranya pada pagi hari ini Engkau melihat setiap sikap hati kami yang mau taat setia menabur bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah berjerih lelah dengan kerelaan hati menabur bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Kau memberkati usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu Tuhan. Apa saja yang dilakukan oleh umat-Mu akan Kau buat berhasil Tuhan. Engkau yang akan memberkati setiap tangan-tangan pada pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang akan terus membawa kami naik dan semakin naik Tuhan. Dan biarlah kiranya semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami persembahkan persembahan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah Natal ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa menyerahkan buat pelayanan hamba-Mu Bapak David Tuhan. Pada tanggal 27 nanti akan ke Palangka untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat GPPK Antang Batuah yang akan dilayani Tuhan.
Bahkan dalam perayaan Natal nanti Tuhan, mereka juga memperingati ulang tahun mereka yang pertama Tuhan. Bila kiranya Engkau memberkati GPPK Antang Batuan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kiranya melalui kehadiran hamba-Mu Bapak David sekeluarga, itu boleh menjadi berkat bagi mereka yang menerima firman-Nya Tuhan. Kau urapi buat setiap persiapan-persiapan firman yang akan disampaikan. Kiranya bukan berdasarkan dari emosi semata, tapi bila kiranya semuanya berdasarkan dari tuntunan-Mu saja Tuhan. Hanya isi hati-Mu saja yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus perjalanan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tibakan kepala Engkau dan kembali ke sampit dengan selamat tanpa kekurangan apapun Tuhan. Kami mengurapi pelayanan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pada pagi hari ini pengurapan yang dahsyat sudah turun atas hamba-Mu sekeluarga di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh sidang raya yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Bila kiranya sukanya cita Natal boleh selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Bila kiranya kasih Allah boleh selalu senantiasa tinggal di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa sukacita itu akan selalu tinggal di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga memberkati buat setiap keluarga-keluarga-Mu yang ada di tempat ini yang mereka sudah pergi keluar kota. Kami memberkati Bapak Suhardi sekeluarga yang ada di Kasongan. Kami memberkati Bapak Pregi sekeluarga yang ada di Pangkal Lambun. Bahkan setiap keluarga yang lain Tuhan, kami memberkati bila kiranya kuasa penyertaan dari tempat yang maha tinggi menyertai mereka. Dalam sepanjang liburan mereka Engkau selalu hadir dimanapun mereka berada. Mereka boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus. Tetap arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kiranya sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita mau memberikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, Kau Allah yang berkuasa di dalam hidup kami. Pujilah Tuhan, Allah yang berkuasa. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah yang berkuasa, yang berkuasa sabar. Mari berikan pujian yang terbaik buat Dia. Dengan sungguh-sungguh arahkan hati kita kepada Bapa yang penuh dengan kasih dan kemurahan yang selalu bangun dalam hidup kita. Tangan kita hadapan Bapa yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Izinkan saya memberkati Bapak Ibu semua di dalam doa. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan pulang kembali ke tempat kita masing-masing. Pulang membawa berkat damai, sejahtera, sukacita Natal melimpah di dalam kehidupan kita senantiasa. Dan kita pun juga akan pulang membawa berkat persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa tinggal dalam kehidupan kita. Persekutuannya mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang percaya dan telah menerima berkat-Nya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua, silakan duduk. Ibadah Natal sudah selesai. Pertama-tama kami mengucapkan Merry Christmas dan menyongsong tahun baru